teman-teman semuanya, saya Kiria Laison Kurnia Mojo dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 40. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama belajar tentang virus. Virus itu apa sih? Jadi, virus adalah parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Istilah virus biasanya merujuk pada partikel-partikel yang menginfeksi sel-sel organisme multisel dan organisme tunggal. Nah, sekarang kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu ciri-ciri virus. Virus itu ciri-cirinya yang pertama berukuran antara 25-300 nikometer. Dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Virus tidak berbentuk sel, virus bersifat metaorganisme, virus bersifat parasit intraseluler obligat. Selanjutnya, bentuk-bentuk virus. Virus memiliki 5 macam bentuk. Yang pertama berbentuk bulat, contohnya virus influenza. Yang kedua berbentuk oval, lalu ada juga yang berbentuk batang, polihidris, dan ada yang berbentuk huruf T, contohnya bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Selanjutnya, struktur tubuh virus yang akan dijelaskan pada bagian berikut. Secara umum, virus memiliki 4 bagian tubuh terpenting. Yang pertama adalah kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung yang tersusun protein. Bentuk kapsid bergantung pada virus dengan jenisnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lainnya yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Yang kedua adalah isi tubuh. Isi tubuh virus biasanya disebut virion. Isi tubuh virus adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat yang berupa DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya virus-virus penyebab penyakit poliomyelitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Yang ketiga adalah ekor. Ekor merupakan bagian struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Adapun pada virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik, bagian tubuh ini umumnya tidak dijumpai. Yang keempat adalah kapsid. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Sekarang kita akan membahas tentang cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup jika ia berada pada tubuh inangnya. Jika berada di luar tubuh inangnya, virus tidak akan pernah bisa bereproduksi karena virus tidak memiliki enzim-enzim metabolisme untuk menghasilkan protein. Virus pun memiliki cara-cara tersendiri atau berbeda-beda untuk menginfeksi sel inangnya. Ada virus yang memiliki jangkauan luas untuk menginfeksi inang, misalnya virus West Nile yang dapat menginfeksi kuda, nyamuk, bahkan manusia. Ada juga sejumlah virus yang jangkauan inangnya sempit, contohnya virus campak yang hanya bisa menginfeksi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan virus yang akan kembali dijelaskan pada bagian berikut. Virus dapat berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama, dengan daur litik. Pada daur litik terbagi 5 macam fase. Yang pertama adalah adsorpsi, di mana ujung ekor virus menempel pada dinding sel inang. Kemudian virus mengeluarkan enzim lisozim atau penghancur untuk membentuk lubang pada dinding sel inangnya. Selanjutnya virus melakukan injeksi. Virus menginjeksi DNA ke dalam sel inang. Bagian virus lainnya terlepas dan tidak berfungsi lagi. Selanjutnya sintesis. DNA virus yang telah diinjeksi ke sel inang menghancurkan DNA sel inang dan mengambil alih peran DNA sel inang. DNA virus mereplikasikan diri berulang-ulang dengan menggandakan diri dalam jumlah banyak. Di tahap ini komponen virus seperti kepala, ekor, serabut, ekor mulai terbentuk. Lalu perakitan, di mana bagian-bagian virus seperti kepala, ekor, dan rambut ekor yang mula-mula terpisah dirakit menjadi kapsid virus dan kemudian DNA virus masuk ke dalamnya. Lalu litik, di mana sel inang mati dan pecah, virus-virus baru pun keluar dan siap menginfeksi sel inang lainnya. Cara kedua perkembangbiakan virus adalah dengan daur lisogenik. Pada daur lisogenik virus terjadi 7 fase, yaitu adsorpsi. Virus menempel pada dinding sel inang dan mengeluarkan enzim lisozim untuk membuat lubang pada dinding sel inang, lalu injeksi di mana virus menginjeksi DNA ke dalam sel inang.
Bagian virus lainnya terlepas dan tidak berfungsi lagi. Lalu ada fase penggabungan, di mana DNA sel inang yang terinfeksi virus mengakibatkan benang ganda berpilih DNA sel inang menjadi putus. Selanjutnya DNA virus menyisip di antara putusan dan menggabung dengan benang bakteri. DNA virus yang menjadi satu dengan DNA sel inang menjadi tidak aktif atau disebut profag. Akibatnya sel inang yang terinfeksi akan memiliki DNA virus. Selanjutnya fase pembelahan. Saat DNA bakteri melakukan replikasi, maka DNA virus yang tidak aktif atau profag juga ikut melakukan replikasi. Jumlah profag DNA virus akan mengikuti jumlah sel inangnya. Lalu fase sintesis. Dalam keadaan tertentu, jika DNA virus yang tidak aktif atau profag terkena zat kimia tertentu atau terkena radiasi tinggi, maka DNA virus akan menjadi aktif kemudian dapat menghancurkan DNA sel inang dan akan memisahkan diri. Selanjutnya DNA virus tersebut mensintesis protein sel bakteri inangnya untuk digunakan sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan sekaligus melakukan replikasi diri menjadi banyak. Lalu fase perakitan, di mana kapsid-kapsid dirakit menjadi kapsid virus yang utuh yang berfungsi sebagai selubung virus. Kapsid baru terbentuk dan DNA hasil replikasi virus masuk ke dalamnya guna membentuk virus-virus baru. Yang terakhir fase litik, di mana setelah terbentuk virus baru terjadilah litik atau pecah sel. Virus-virus baru yang terbentuk berhamburan keluar sel inang dan siap untuk menyerang sel inang baru. Nah, virus itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Coba deh teman-teman ingat-ingat, penyakit apa aja sih yang pernah teman-teman derita gara-gara virus? Yang pertama itu ada gondongan yang disebabkan oleh virus TET, Paramyxovirus. Yang kedua ada influenza yang disebabkan oleh orthomyxovirus. Yang ketiga adalah penyakit HIV yang disebabkan oleh virus AIDS. Selanjutnya ada penyakit Ebola karena virus Ebola. Lalu ada juga penyakit SARS yang disebabkan oleh coronavirus. Yang terakhir adalah penyakit polio yang disebabkan oleh poliomyelitis. Nah, tadi udah sempat disebutkan kan tentang virus corona yang lagi ngehits banget saat ini nih. Pasti teman-teman udah pada tahu dong virus corona itu apa. Virus corona ini adalah virus yang menyebabkan atau mengakibatkan seseorang menderita penyakit COVID strep 19 atau coronavirus disease strep 19. Ya itu deh pokoknya. Jadi virus corona ini awalnya berasal atau bisa orang-orang kenal kayak sekarang ini karena waktu itu pada bulan Desember 2019 kemarin banyak orang Cina di Wuhan itu yang menderita pneumonia tanpa alasan yang jelas. Sudah dirawat dan diberi vaksin tapi ternyata tidak efektif. Selidik ternyata virus corona ini berasal dari hewan-hewan yang dijual hidup di pasar Huanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa virus corona ini menular dari hewan ke manusia dan juga bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, jadi teman-teman, saya itu terinspirasi dari penulis cerita anak di Instagram dengan nama akun @watiekideo dan ilustratornya @lumanira_doodles. Jadi kakak-kakak itu bikin komik gitu dan saya buat ulang, jadi kayak saya remake gitu. Dan saya akan menjelaskannya dari video yang habis ini. Cerita si Corona oleh Kak Wati Ideo dan Kak Luna Mira. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka bermain di sini, di tanganmu. Dan kalau misalnya ada orang yang batuk atau orang yang bersin, tuh, aku bisa saja keluar dari situ. Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi batuk, demam, bahkan sesak nafas. Kamu takut? Wajar sih, tapi jangan khawatir. Ada banyak manusia kok yang sembuh dariku. Itu semua karena para dokter dan perawat yang siap membantu. Mereka adalah pahlawan kita. Nah, kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Yang pertama adalah cucilah tanganmu dengan air dan sabun selama 20 detik. Jangan lupa untuk makan makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Terakhir, istirahatlah jika kamu memang sakit. Jangan memaksakan diri ya. Ingatlah selalu bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu.
Semoga kamu, kamu, sehat selalu ya. Yeay, jadi itu tadi penjelasan tentang virus dan virus corona. Semoga bermanfaat. Teman-teman please jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Habisin waktu kalian bareng keluarga. God bless you all. Dan itu sekian dulu video dari saya. Maaf kalau masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.